Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil beda buku kami dengan judul buku EBI yang ditulis oleh Yani Mulyadi. Baik, saya selaku pemateri pertama akan presentasikan hasil beda buku EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu identitas buku. Judul buku EBI adalah Ejaan Bahasa Indonesia, paduan resmi yang memuat aturan, kaidah, tata cara penulis dalam bahasa Indonesia sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penulis Yani Mulyadi. Yani Mulyadi adalah seorang penulis, penyunting, dan pengajar yang telah berkontribusi signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Penerbit Rama Widya. Rama Widya adalah salah satu penerbit di Indonesia yang dikenal menghasilkan buku-buku pendidikan seperti sains, novel, dan agama. Tahun terbit 2017, tebal buku 170 halaman, harga buku 31.000 tergantung kualitas dan edisi buku. Toko buku di Dian Pertiwi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya selaku moderator sekaligus pembedah buku kedua, dan saya akan melanjutkan pemaparan bedah buku dari pembedah pertama tentang profil penulis. Yani Mulyadi adalah seorang penulis dan akademis yang dikenal luas di kalangan pembaca dan penggemar literasi di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 12 Februari 1985 di Jakarta. Yani Mulyadi menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia, di mana ia mengambil jurusan sastra Indonesia. Kecintaannya terhadap sastra dan bahasa mendorongnya untuk terus mengeksplorasi berbagai tema dan karya-karyanya. Mungkin itu saja sekilas dari pemaparan bedah buku saya. Saya akan melanjutkan dari pembedah kedua. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya buku EBI ini lebih berfokus pada pentingnya pemahaman dan penerapan ejaan yang benar dalam berbahasa, terutama untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan jelas. Dan buku EBI ini juga adalah sistem penulisan yang telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menyelaraskan ejaan bahasa Indonesia. Buku EBI ini juga diadopsi untuk mengakomodasi perkembangan bahasa serta memastikan keseragaman dalam penulis. Yang penting komunikasi dan praktis. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pembeda buku yang ketiga, yaitu tentang resensi buku. Nah, di dalam buku EBI ini terdapat 7 bab, dan yang masih diterapkan terdapat pada bab 2, yaitu tentang pedoman umum bahasa Indonesia yang dilestarikan sampai saat ini pada buku EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, di dalam buku EBI ini terdapat cover dan tampilan buku. Pada buku ini kita bisa lihat dari cover yang menarik dan berwarna-warni dan halaman pendahuluan bahasa yang menggunakan dan pemilihan huruf yang sangat diperhatikan sehingga terpencat di dalam buku ini. Halaman yang disusun di dalam buku ini yaitu terdapat desain yang menarik untuk dibaca oleh semua orang karena bahasa pun mudah dipahami. Selanjutnya yaitu tentang isi buku. Nah, di dalam isi buku ini terdapat EBI sama ejaan. Nah, apa itu EBI? EBI merupakan sistem ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teman-teman tentu mengetahui bahwa ejaan sebelumnya adalah ejaan yang digunakan adalah ejaan Republik pada tahun 1995. Pernah muncul ejaan Melindo yaitu Melayu Indonesia. Namun penggunaannya gagal karena adanya konflik politik antara Indonesia dan Malaysia. Dan setelah ini terbitlah ejaan yang disempurnakan berlaku pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1972. Yang saya dapat dari isi buku ini terdapat penulisan huruf, penulisan kata termasuk kata depan, artikel, dan gabungan kata.
Selanjutnya yaitu EBI. Nah, EBI bertujuan untuk menyempurnakan ejaan agar sesuai dengan perkembangan bahasa dan menyatukan penggunaan bahasa. Selanjutnya yaitu ejaan. Nah, ejaan adalah pengembaraan bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang telah mengalami standarisasi. Nah, ketika teman-teman berbicara tentang ejaan ini, teman-teman akan mengetahui 3 aspek di dalamnya, yaitu ada aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari bedah buku sebelumnya tentang kelebihan dan kekurangan buku EBI. Dalam buku EBI terdapat kelebihan kedalaman materi tentang ejaan bahasa Indonesia, pendekatan yang praktis, bahasa yang mudah dipahami, relevan yang lengkap, mendorong berpikir kreatif. Kekurangan dalam buku EBI, struktur yang kurang sistematis, minimnya diskusi tentang implementasi. Mungkin itu saja. Dari hasil pembeda buku kita dapat disimpulkan bahwa buku ejaan bahasa Indonesia adalah panduan resmi yang digunakan untuk mengatur dan menyeragamkan penulisan bahasa Indonesia. Buku ini disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia sebagai acuan untuk menulis sesuai dengan kaidah yang berlaku. EBI juga memberikan panduan lengkap mengenai tata cara penulisan bahasa Indonesia secara sistematis dan konsisten, baik untuk kebutuhan formal maupun informal. Baik, sekian. Terima kasih.